Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik di tempat masing-masing dan siap untuk mengikuti pembelajaran melalui video-video pembelajaran. Sahabat matematika, Masian pada video kali ini akan membahas tentang lanjutan materi tentang matriks. Materi yang akan dibahas yaitu tentang transpose matriks dan kesamaan dua matriks. Sahabat matematika, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu yang pertama adalah setelah kita menyaksikan dan menyimak video ini hingga selesai, diharapkan kita semua bisa memahami dan mengerti bentuk dari transpose matriks atau proses menjadi transpose matriks itu seperti apa. Kemudian, tujuan yang kedua adalah setelah kita menyimak dan menonton video ini hingga selesai, kita bisa mengerti apa itu kesamaan dua matriks dan bisa menyelesaikan masalah-masalah matematika yang terkait dengan transpose matriks dan kesamaan dua matriks. Ya, seperti itu. Baik, sahabat matematika, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu transpose matriks. Sahabat matematika, kita mulai dengan pengertian atau definisi dari transpose matriks. Kita mulai dengan teorinya. Transpose matriks A yang berordo M kali N adalah sebuah matriks berordo N kali M. Ya, perhatikan sahabat matematika, dari M kali N kemudian menjadi N kali M. Jadi dibalik ya, dari M kali N jadi N kali M. Adalah sebuah matriks berordo N kali M yang diperoleh dari matriks A dengan menukar elemen baris menjadi elemen kolom dan sebaliknya. Jadi, poin kuncinya itu adalah menukar elemen baris menjadi elemen kolom dan sebaliknya. Nah, gampangnya kita memahami gini. Kalau ada matriks A, dia ordonya adalah M kali N, maka transpose matriks A atau ditulis dengan A transpose itu diperoleh dengan cara menukar baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, seperti itu. Jadi dibalik. Nih, kita langsung ke contoh konkretnya biar gampang nih. Misalkan matriks A yang berordo 2 kali 2. Ya, dengan elemen matriks A itu terdiri dari A, B, C, D. Nah, maka transpose matriks A atau A transpose yang dinotasikan dengan A pangkat T itu diperoleh dengan menukar elemen baris menjadi kolom dan sebaliknya. Jadi kita perhatikan dulu elemen matriks A. Matriks A itu ada berapa baris? Ada 2 baris ya. Baris pertama itu adalah AB. Ini AB ya. Baris pertama. Atau baris pertama. Ini nanti kita ubah menjadi kolom. Berarti kolom pertama. Nah, kolom pertama berarti A, B. Ini kan kolom pertama ya. Kemudian baris kedua. Ini juga menjadi kolom kedua. Baris kedua. AB. Perhatikan AB ya. Berarti AB. Maka CD. Ini diubah ke sini. Menjadi CD. Nah, perhatikan. Tadi kuncinya adalah baris menjadi kolom ya. Baris AB menjadi kolom AB ini kan. Baris CD menjadi kolom CD. Nah, baris menjadi kolom menjadi baris sebaliknya. Nah, itu kalau dia contohnya dari matriks 2 kali 2 atau matriks persegi. Nah, bagaimana kalau matriksnya bukan matriks persegi? Mari kita lihat contohnya bagaimana kalau mengubah atau membuat transpose matriks yang bentuknya bukan 2 kali 2 atau bukan matriks persegi. Misal nih, ada matriks B. Matriks B ordonya itu 3 kali 2. 3 baris, 2 kolom. Nah, elemennya misalkan nih, 3 baris ya, berarti A, B, C, D, E, F. Nah, ini matriks yang ordonya 3 baris dan 2 kolom. 1, 2, 3. Cocok ya? Maka kita akan melihat transpose matriks B atau B ada pangkat T-nya ya. Artinya matriks transpose matriks B atau matriks B yang ditranspose sudah menjadi transpose ya, seperti itu. Itu menjadi ya, kita perhatikan sama-sama polanya.
Ingat tadi bahwa baris menjadi kolom, kolom menjadi baris ya. Maka kita mulai dari baris dulu. Baris ada 3 ya, 3 baris. Berarti ini baris pertama. AB ini kan baris pertama. Berarti nanti menjadi kolom pertama di matriks yang sudah ditransposkan. Nah, di kolom pertama. Jadi A, B. Nah, kemudian ada baris kedua. CD ini kan baris kedua untuk matriks yang belum ditransposkan ya. Baris kedua. Maka ini nanti akan menjadi kolom kedua. Nah, ini nanti akan pindah ke sini. Jadi kolom kedua. C, D. Nah, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Ini nanti akan pindah ke sini, kolom ketiga. Berarti C, D, E, F. Berarti E, F. Nah, itulah dia matriks transpos matriks dari matriks B. Nah, seperti itu. Cukup mudah ya, sahabat matematika ya. Asalkan kita ingat konsepnya, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Iya. Sekarang kita coba latihan soal. Iya. Kita latihan soal. Diketahui matriks A itu 3, 2, 1, 4, 0, min 5. Nah, kita identifikasi. Ini ada 3 baris, 2 kolom. Nah, tentukan transpos dari matriks A tersebut. Nah, gampang saja. Berarti tadi, kalau A transposnya itu berarti baris menjadi kolom ya. Nah, ini kan baris pertama ya. Baris pertama. Maka akan menjadi kolom pertama. Berarti 3, 2. Ini baris kedua menjadi kolom kedua. 1, 4. Kemudian ini baris ketiga menjadi kolom ketiga. 0, min 5. Iya. Inilah transpos dari matriks A atau A transpos. Kita dapat. Kemudian soal yang kedua adalah kita diminta untuk mengubah. Setelah ditransposkan tadi, ditransposkan kembali. Nah, maka menjadi A transpos ditransposkan kembali. Berarti ini kita ubah lagi dari baris menjadi kolom lagi. Perhatikan, elemen matriks A transpos tadi ada berapa baris dan berapa kolom? Ada 2 baris dan 3 kolom. Ingat konsepnya tadi, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, lebih mudahnya kita dari baris menjadi kolom ya. Kita mulai dari baris pertama. Baris pertama ini kan ada 3, 1, 0. Baris pertama menjadi kolom pertama. Berarti 3, 1, 0. Baris kedua menjadi kolom kedua. Ini kolom ke-1. Berarti kolom kedua di sini ya. Kolom kedua di sini. Berarti 2, 4, min 5. Iya. Inilah A transpos yang sudah ditransposkan kembali. Nah, perhatikan A transpos kemudian ditransposkan kembali. Elemennya apakah sama dengan bentuk semula? Bentuk dari matriks A yang belum ditransposkan. Oke, artinya sama bentuknya ya. Perhatikan 32 ini juga 32. 14 ini juga 14. 0, min 5 ini 0, min 5. Artinya kalau ada matriks A kemudian ditransposkan menjadi A transpos, kemudian ini ditransposkan kembali, itu akan menjadi matriks A kembali. Nah, seperti itu. Jadi bolak-balik sifatnya seperti itu. Gampang ya sahabat matematika? Itu tadi konsep dari transpos matriks atau mengubah baris menjadi kolom. Iya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kesamaan 2 matriks. Kesamaan, berarti ada kata kesamaan berarti akan dihubungkan dengan tanda sama dengan ya. Nah, kita perhatikan ada 2 matriks yang disajikan ya. 2 matriks yang dihubungkan dengan tanda sama dengan ya. Kelompok matriks yang pertama ini kita perhatikan apa saja yang sama dari kelompok matriks yang pertama ini. Kita identifikasi. Yang pertama itu sama-sama ordonya 2 kali 2 ya. Ordonya sama. 2 kali 2. Kemudian apa lagi yang sama? 2 ini sama dengan di sini, sama ya. Min 1 ini sama dengan yang di sini. Kemudian 3 ini juga sama dengan di sini. 4 juga sama dengan di sini. Artinya apa? Kita lihat lebih jauh lagi. 2 ini kan letaknya di mana? Kolom pertama
baris pertama. Nah, kemudian 2 yang di sebelah kanan, perhatikan, juga berada di kolom pertama, baris pertama. Kemudian min 1 ini ada di baris pertama, kolom kedua. Kemudian min 1 yang di ruas kanan, juga sama ya, ada di baris pertama, kolom kedua. Artinya apa? Ada kesamaan letak matriks elemen matriks yang di sebelah kiri itu akan sama dengan matriks yang berada di elemen juga yang pertama di elemen yang kedua. Maksudnya di elemen yang seletak ini sama. 2 ini kan letak elemennya di satu-satu. Kemudian 2 yang di sebelah kanan ini juga letaknya di satu-satu. Jadi ada kesamaan antara elemen-elemen yang letaknya sama itu sama. Kalau 2 berarti 2. Nah, itu berarti matriksnya sama. Nah, seperti itu. Sekarang kita perhatikan kelompok matriks yang kedua. Min 2 pangkat 3. Min 2 pangkat 3 ini berapa sih? Kita jabarkan dulu ya. Min 2 pangkat 3 itu min 2 kali min 2. Berarti min 8. Kemudian 2 tambah 5 ini berapa? 7. 10. Kemudian 6 pangkat 2 itu berapa? 6 pangkat 2 itu 36. 36 kurang 5 itu berapa? 31. Matriks yang kiri akan sama dengan matriks yang kanan. Yang kanan itu min 8. 10 kurang 3 itu berapa? 10 kurang 3 itu 7. 12 kurang 2 itu 10. Ini 31. Perhatikan ya kelompok kedua ini. Nah, sama juga ya. Elemen-elemen yang letaknya sama, nilainya juga sama. Min 8 dan min 8. Nah, ini juga sama. Nah, berarti ini juga sama. Matriks kiri dan matriks kanan ini sama. Itulah kesamaan dua matriks. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat konsepnya atau teorinya. Definisi. Kita mulai. Dua matriks A dan B dikatakan sama atau ditulis A sama dengan B. Sama seperti tadi ya. Kalau misalkan ini matriks A, ini matriks B. Berarti A sama dengan B. Jika matriks A dan B, jika matriks A dan B itu memiliki ordo atau punya ordo yang sama. Ini tadi kita sudah dapat ordonya sama kan? Nah, cocok. Memiliki ordo yang sama dan semua elemen yang seletak bernilai sama. Elemen yang seletak itu yang mana dimaksud elemen yang seletak? Elemen yang seletak itu maksudnya ini. 2 ini kan elemen dari matriks A ya, contohkan. Ini juga elemen dari matriks B. Ini seletak ini. Di kolom di baris ke-1, kolom ke-1. Yang B ini juga di baris ke-1, kolom ke-1. Itu seletak. 3 dengan 3 yang sebelah sini juga seletak. 3 ruas kiri dan 3 ruas kanan ini seletak. Nah, itu disebut dengan matriks yang seletak. Itu bernilai sama. Maka A sama dengan B. Seperti itu. Gampang ya? Sekarang kita lihat contoh soal. Iya. Diketahui matriks A, baris pertama 4, 3, baris kedua 2, 1. Matriks B, baris pertama 2 pangkat 2, akar 9, kemudian setengah dikali akar 16, 1. C, 4, min 3, dan min 2, 1. Yang D, 3, 4, 5, 2, 1, 6. Pertanyaannya, apakah matriks A sama dengan matriks B? Nah, kalau mau tahu sama atau tidaknya kita bandingkan. Matriks A sama dengan matriks B. Maka yang A itu 4, 3, 2, 1. Kemudian yang B itu 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 itu 4. 9, akar 9 itu berapa? Akar 9 itu 3. Kemudian setengah dikali akar 16 itu 4. Setengah kali 4 itu 2. Maka di sini 2. 1. Nah, kita bandingkan. 4 dengan 4 kan seletak. Nilainya sama ya? Sama. Berarti oke. 3 ini kan dengan 3 yang di sini seletak juga kan? Nah, nilainya juga sama. 3 dengan 3. 2 dengan 2 juga sama. Seletak juga kan, nilainya juga sama. Berarti sama. 1 itu seletak dengan 1 yang di sebelah sini. Nilainya juga sama 1. Nah, maka bisa disimpulkan A dengan B itu sama. Karena elemen-elemennya seletak sama. Kemudian kita cek ordonya. Matriks A ini kan 2 kali 2. Matriks B juga 2 kali 2. Maka sudah terpenuhi syarat bahwa matriks A sama dengan matriks B terpenuhi. Maka kita simpulkan matriks A sama dengan matriks B. Nah, begitu. Kemudian A dengan C. Apakah A sama dengan C? Nah, kita bandingkan. Matriks A itu 4,
3, 2, 1. Kemudian matriks C-nya 4, min 3, min 2, 1. Nah, kita lihat dulu ordonya. Ordo matriks A dan C sudah sama ya. Ini terpenuhi. Sama, 2 kali 2, 2 kali 2. Sekarang kita cek elemen-elemen yang seletak. Apakah nilainya sama? 4 ini seletak dengan 4 yang di sini. Sama nilainya 4. 3 ini seletak dengan min 3 ini. Kenapa 3 yang di ruas kiri seletak dengan 3 min yang di ruas kanan? Lihat. 3 ini kan letaknya kan elemennya ada di baris pertama, kolom ke-2. Yang di ruas kanan juga sama, baris pertama, kolom kedua. Jadi disebut seletak. 3 dengan min 3 tidak sama ya. Nah, sudah kita temukan satu saja yang kita temukan tidak sama, maka akan menggugurkan syarat yang kedua. Nah, kesimpulannya, A itu tidak sama dengan C. Matriks A itu tidak sama dengan C. Seperti itu. Cukup mudah ya, sahabat matematika. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Iya, tentukan nilai X, Y, dan Z. Jika matriks yang pertama, X 12, 1 min 2Y sama dengan 2, 3Y, 1Z. Nah, ini sudah menggunakan sifat kesamaan matriks ya. Matriks tentukan nilai X, Y jika matriks yang sebelah kiri dan matriks sebelah kanan ini sama. Berarti dianggap sama matriks kiri dan matriks kanan. Maka kita bisa samakan elemen-elemen yang seletak. Kita mulai dengan elemen yang pertama ini. X ini seletak dengan 2, maka X sama dengan 2. Kemudian 12 ini seletak dengan 3Y, maka 12 sama dengan 3Y. Maka Y-nya sama dengan 12 dibagi 3. Y sama dengan 4. Dapat. Kemudian 1 ini seletak dengan 1 ya, sudah oke. Kemudian 2 min Y ini seletak dengan Z, sehingga 2 min Y itu sama dengan Z. Nah, Y-nya sudah kita dapat 4 ya. 2 min 4 itu sama dengan Z. 2 min 4 itu min 2 sama dengan Z, atau Z-nya itu sama dengan min 2. Nah, gampang. Kita dapat X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 4, Z-nya sama dengan min 2. Nah, ini sudah jawabannya. Oke, cukup mudah ya sahabat matematika. Kesimpulannya, dua matriks dikatakan sama apabila memiliki ordo yang sama, kemudian elemen-elemen yang seletak itu juga sama. Kemudian transpos matriks itu adalah mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, seperti itu kata kuncinya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jika ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan, silakan ketikkan komentar di kolom komentar sebagai bentuk kritik untuk perbaikan video-video selanjutnya, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.